Kami masih melanjutkan perbincangan terkait dengan vaksin COVID-19 yang memberi harapan di tengah kita melawan pandemi COVID-19 ini bersama dengan dari IDI ada Pak Zubairi dan dari HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ada Mas Angga Wira. Pak Zubairi, untuk bisa mendapatkan vaksin yang aman kemudian disuntikan oleh masyarakat kepada masyarakat untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini syarat mutlaknya apa sebenarnya Pak? Sehingga harus ada kehati-hatian dari pemerintah. Suara putus-putus, Pak. Oke, saya ulangi pertanyaannya Pak, untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini dibutuhkan vaksin, tapi IDI meminta pemerintah berhati-hati. Apa sebenarnya syarat mutlak yang dibutuhkan pada vaksin COVID-19 karena jenisnya baru, sehingga pemerintah harus berhati-hati sekali soal ini? Oh iya kan mengenai vaksin kan sekali lagi setelah vaksinasi diharapkan orang jadi kebal, tidak bisa sakit COVID-19 kalau tertular. Yang kedua, orang yang divaksinasi tidak mendapatkan efek samping yang serius. Kalau hanya demam, nyeri, tempat suntik ya nggak masalah. Dan sekarang ini misalnya upaya yang lain tetap amat sangat diperlukan. Bahkan ada kecenderungan misalnya dari China lagi memikirkan pokoknya kita nggak usah vaksinasi lagi kan udah berhasil dengan cara yang standar, dengan cara keluar rumah, dengan masker, dengan cuci tangan, itu mereka merasa berhasil. Jadi mulai memikirkan mereka bikin vaksin untuk negara lain, tetapi untuk rakyatnya mungkin sekarang ini menjadi tidak perlu. Jadi efektivitas, imunogenitas, kemudian juga keamanan ini menjadi syarat mutlak ya kalau tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Zubairi. Apa kekhawatiran IDI kalau pemerintah dinilai tergesa-gesa soal COVID-19 ini meskipun tujuannya adalah pemerintah untuk bisa kita melawan COVID-19? Apa yang terjadi kalau divaksinasi juga? Ya. Ya ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil kan vaksin ini belum terbukti secara ilmiah. Namun diharapkan kan ada harapan bahwa akhir bulan November itu yang Sinovac akan sudah selesai uji klinik fase 3-nya dan juga AstraZeneca juga ada kemungkinan akhir November selesai uji klinik fase 3-nya. Nah, kalau itu selesai maka kita bisa sambil ongoing gitu bisa sekaligus untuk menyesuaikan. Cuman lebih baik kalau menurut saya ya tunggu sebentar lah. Jangan tergesa-gesa, sabar sebentar begitu ya kalau Pak Zubairi. Mas Angga, sabar sebentar untuk bisa menangani COVID-19 yang nanti dampaknya adalah sosial ekonomi. Ekonomi dalam hal ini yang kemudian digarisbawahi oleh HIPMI. Bagaimana pendapat Anda? Ya tentunya sebenarnya kan vaksin ini sebuah harapan, tapi sekali lagi tadi saya sampaikan di awal harus ada keterbukaan informasi. Kita optimis boleh, tapi juga harus realistis gitu. Jadi tentunya kita harus pendekatannya adalah sains, teknologi, dan memang ya kita harus membenchmark dengan berbagai negara yang sudah lebih dahulu melakukan hal ini gitu. Karena kalau sampai terjadi kesalahan kan ini efeknya akan jadi luar biasa. Kita pengen kepercayaan publik, trust-nya terhadap pemerintah ini bisa meningkat dan harapannya kan seperti itu. Terbukaan seperti apa yang diharapkan oleh Mas Angga? Selama ini belum terbuka menurut HIPMI? Ya artinya kan begini, artinya kan kita selalu mendukung langkah-langkah yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus berpikir positif. Ya, tapi kan tentunya ada berbagai macam stakeholder ya, ini kan yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi jangan sampai pertimbangannya itu tidak diikutsertakan para pakar, para ahli yang memang punya kompetensi dan punya kredibilitas dalam produk-produk ini gitu loh Mbak. Ini yang menjadi sangat penting menurut kami gitu. Kalau harapan dari HIPMI bagaimana supaya ini ketika bicara soal vaksin COVID-19 selalu menimbulkan optimisme. Bagaimana ini terus bisa memberi harapan kepada masyarakat? Apa yang diharapkan oleh HIPMI kepada pemerintah? Ya artinya gini, artinya kan kalau memang pemerintah sudah punya target-target dan itu sudah diperhitungkan dengan masak, lalu keputusannya diambil sudah melibatkan berbagai stakeholder sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Nah itu kita publish secara bersama yang harus kita support gitu loh. Tapi kalau memang belum ada ini ya jangan dipublish secara ini, nanti kalau nggak tepat nanti kecewa kan bisa jadi bumerang juga kan. Bumerang ini akhirnya kan
bisa menciptakan ketidakpastian dan akhirnya pasti berimplikasi lagi terhadap keputusan-keputusan di bidang ekonomi gitu kan. Harapan kita kan kalau bisa ada sebuah timeline yang jelas, ada deadline yang clear. Nah ini kan bisa kita jadikan sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis di usaha kita masing-masing. Tapi kalau ini juga masih belum ada suatu hal yang firm, ya kita kan akan kesulitan. Kita pijakannya apa? Tentunya kan pijakan kita kan ya government kan, tapi government juga tentunya dalam mengambil keputusan ini harus didukung oleh suatu dukungan dari stakeholder yang tepat gitu. Ya jangan mohon maaf ya, seperti kemarin misalnya mengenai omnibus dan lain sebagainya, ini kan perlu menjadi pembelajaran juga dalam rangka bagaimana membangun suatu komunikasi publik. Ini kan harus menjadi koreksi kita bersama lah gitu. Baik, terakhir kepada Pak Zubairi, bagaimana untuk bisa menjaga kepercayaan publik terhadap vaksin ini nanti yang saat ini dalam tahap uji klinis ketiga, supaya bisa paling tidak memberikan harapan, menjaga harapan pada masyarakat bahwa kita akan bisa melawan pandemi COVID-19 ini? Iya. Pertama, data sekarang menunjukkan, data terakhir itu menunjukkan kasus positif persentasenya dalam seminggu terakhir ini turun. Jadi itu menunjukkan program sekarang ada kemajuan walaupun belum total berhasil. Kan targetnya persentase positif itu 5%. Kita sekarang masih ada di posisi Jakarta sekitar 10% dan untuk rata-rata Indonesia sekitar 13%. Itu sudah jauh turun dari sebelumnya. Tapi tetap berhati-hati ya kalau dari ID pada pemerintah. Berhati-hati tidak terburu-buru seperti yang juga disebutkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Baik, terima kasih Pak Zubairi, terima kasih juga Mas Angga Wira. Perbincangan kita soal vaksin COVID-19 yang saat ini sedang diupayakan oleh banyak pihak termasuk juga pemerintah Indonesia. Terima kasih sudah bergabung.